Puluhan anggota perguruan silat diamankan oleh Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur. Mereka terlibat aksi tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan orang lain di sejumlah daerah di Jawa Timur. Aksi tindakan kekerasan yang dilakukan mereka ini berlangsung dalam kurun waktu bulan September hingga Oktober 2021. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Luhur, Halo Dea, selamat siang. bisa Anda informasikan berapa jumlah detailnya anggota perguruan silat yang diamankan dan dari berapa TKP juga mereka diamankan, Luhur? Oke, jumlah keseluruhan dari anggota perguruan silat yang diamankan oleh Polda Jatim beserta gabungan beberapa satuan Reskrim Polres yang ada di jajaran Polda Jatim ada 72 orang Dea. Jadi dari 72 orang itu 53 orang diantaranya berusia dewasa dan kemudian 19 orang diantaranya masih berusia di bawah umur atau biasa disebut dalam konstruksi hukum adalah anak berhadapan dengan hukum. Dan mereka diamankan dari 22 tempat kejadian perkara yang tersebar di 8 Polres yang ada di Jawa Timur, dan yang terbanyak adalah berasal dari Polres Nganjuk yang mereka berhasil mengamankan dari 4 tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan sekitar 14 orang, cukup banyak ketimbang Polres-Polres yang ada yang lainnya yang kemudian menyetorkan sejumlah uh, tersangka pelaku kekerasan yang diamankan dari seluruh daerah di Jawa Timur. Semacam itu deh. Oke, lalu barang bukti apa saja yang ikut diamankan bersama mereka pelaku kekerasan ini dan apa saja barang bukti itu? Oke, untuk barang buktinya sangat beragam. Jadi ada selain benda tumpul seperti balok kayu, kemudian kursi, helm, ada batu juga. Ternyata didapati sebuah martil dan kemudian senjata tajam berupa pisau. Dan tidak ditemukan senjata api. Hasil proses penyelidikan dari 8 satuan reskrim yang ada di Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap anggota perguruan silat yang terbukti melakukan tindakan onar dan yang terbilang meresahkan masyarakat ketika event itu. Insiden tersebut sebenarnya sudah cukup viral beberapa minggu atau bulan yang lalu, dan ini adalah suatu bentuk tindakan tegas yang diupayakan oleh Polda Jatim bekerjasama dengan Polres-Polres, di mana aduan laporan terhadap tindakan kekerasan yang begitu membuat onar atau mengacaukan keamanan dan ketertiban itu dilaporkan oleh masyarakat. Semacam itu deh. Oke, Luhur, terkait adanya pelaku kekerasan yang masih merupakan anak di bawah umur ini bagaimana dengan proses hukum mereka? Untuk proses hukum bagi para pelaku yang terkategori usia di bawah umur atau disebut dalam konstruksi hukumnya adalah anak berhadapan atau anak berkonflik dengan hukum, itu dari pihak Polda Jatim tetap akan melakukan mekanisme restoratif justice terhadap yang itu menimbang dari segi aspek perkembang tumbuh kembang dari si anak tersebut, dan pihak kepolisian tetap akan menggunakan pasal 19 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi para tersangka yang terkategori ABH ini tidak dilakukan penahanan dan tidak dilakukan pers rilis. Jadi mereka tidak dilibatkan untuk press release, tapi tetap akan dilakukan semacam edukasi. Kemudian mereka akan dititipkan sementara pada lembaga resmi negara ataupun lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah di masing-masing tempat kejadian perkara untuk dilakukan pembinaan semacam itu. Ya. Oke, terkait adanya banyak ini ya pelaku kekerasan dari anggota perguruan silat ini, bagaimana siasat Polda Jatim untuk menekan kasus seperti ini lantaran juga disebut terus terjadi tiap tahunnya? Oke, sebenarnya kasuistik kekerasan atau tindak kriminalitas yang ternyata ketika diusut adalah pelakunya adalah oknum dari anggota perguruan silat sendiri sudah terjadi hampir tiap tahun dia. Bahkan sejak tahun 2016 sendiri Polda Jatim sudah punya catatan cukup banyak untuk melakukan penindakan atau memonitoring fenomena atau mungkin kasuistik yang begitu uh, secara periodik terjadi. Ini kekerasan diakomodir atau dilakukan oleh pihak oknum anggota perguruan silat ini. Dan dari pihak Polda Jatim sebenarnya sudah sangat lama, bahkan kita bisa melihat sejak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sudah menerapkan aturan atau mekanisme penegakan hukum yang begitu tegas, ya. Ini bahasanya ketika didapati suatu bentuk insiden keonaran yang dilakukan oleh dan itu terbukti adalah anggota perguruan silat, maka si pimpinan atau ketua dari perguruan silat itu akan dilakukan penindakan tegas, entah itu berupa
sanksi administrasi atau sanksi pidana yang itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Artinya memang pihak Polda Jatim akan selalu berupaya untuk menggantang fenomena kekerasan ini yang cukup sering terjadi dari segala aspek, mulai dari edukasi dan mengajak para semua elemen perguruan tinggi ini untuk bergotong royong dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk juga melakukan penindakan hukum terhadap oknum-oknum yang masih didapati dan terbukti secara hukum melakukan tindakan keonaran, dan itu terbukti melakukan semacam upaya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Semacam itu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Luhur. Motif pelaku adalah seperti yang rekan-rekan lihat di depan, para tersangka ini adalah merupakan anggota dari berbagai perkumpulan pencaksilat yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Timur yang melakukan tindakan kekerasan, terutamanya terhadap masyarakat. Akan jelas adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara 8 tahun kalau yang menyebabkan meninggal orang, itu ancamannya bisa seumur hidup. Tidak akan memberikan ruang kepada pelaku kekerasan baik terhadap barang. Oleh karenanya, Polda Jatim akan melakukan penindakan secara hukum yang tegas, termasuk pada para ketua perguruan silat yang anggotanya terlibat untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian merujuk pada ketentuan pasal 19 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak kepada tersangka yang masih di bawah umur itu dikenakan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya. Jadi yang usaha anak tidak dilakukan penahanan, tapi prosesnya tetap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.